Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmade Arnaldi dengan NIM 23042195 akan mempresentasikan materi tentang investasi dan kesejahteraan masyarakat. Investasi adalah penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Bentuk investasi atau ekonomi makro yang pertama, pengeluaran atau pembelanjaan. Yang kedua, membeli barang-barang, bangunan, peralatan, serta inventaris. Yang ketiga, menambah kemampuan produksi barang atau jasa. Dan yang keempat, meningkatkan output yang dihasilkan sehingga tersedia bagi masyarakat. Selanjutnya adalah pengertian investasi publik. Investasi publik adalah penempatan sejumlah data dan barang dalam jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya. Selanjutnya ada bentuk investasi. Bentuk investasi yang pertama ada saham, yaitu kepemilikan perusahaan yang terbagi menjadi saham biasa dan saham preferen. Yang kedua ada surat utang atau obligasi yang terdiri atas secure bonds dan insecure bonds. Yang ketiga ada investasi langsung seperti tanah, jalan, dan jembatan. Dan yang terakhir ada investasi tidak langsung seperti sumber daya manusia. Sedangkan jangka waktu investasi yang pertama ada jangka pendek yaitu dari 3 sampai 12 bulan dan jangka panjang lebih dari 12 bulan. Selanjutnya ada sektor investasi. Dalam pemerintahan ada UUD 1945 Pasal 5 Ayat 2 tentang Presiden, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP Nomor 63 Tahun 2019 tentang investasi pemerintahan. Investasi pemerintahan terdiri atas swasta nasional yaitu ada PMDN dan PMA. Kategorinya ada investasi sosial, investasi untuk layanan publik, dan investasi untuk bisnis baru dan lainnya. Sumber investasi pemerintahan ada APBN, imbal, pendapatan dari layanan atau usaha, hibah, dan sumber lain yang sah. Selanjutnya ada pengelolaan investasi pemerintahan. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pelaporan atau pertanggungjawaban, yang keempat pengawasan, dan yang kelima divestasi. Dan aspek kelayakan investasi pemerintahan, yang pertama ada aspek teknik, yang kedua ada aspek sosial dan budaya, yang ketiga ada aspek ekonomi dan finansial, dan yang terakhir aspek distribusi. Faktor pengaruh investasi pemerintahan yang pertama, tingkat inflasi, yang kedua risiko dan ketidakpastian, dan yang ketiga capital rationing. Selanjutnya ada evaluasi investasi pemerintahan. Langkah utama yang pertama adalah identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan. Yang kedua, tentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang dilaksanakan. Yang ketiga, tentukan manfaat dan biaya rupiah. Yang keempat, pilihlah proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Langkah alternatifnya ada dua, yaitu penilaian investasi tradisional dan kas didiskontakan. Pelaku investasi pemerintah PP 63 tahun 2019. Yang pertama ada Komite Investasi Pemerintah, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Teknik, Auditor Internal Pemerintah, dan yang terakhir tenaga ahli. Selanjutnya ada operator investasi pemerintah, yaitu ada BLU, BUMN, dan BHL. Komite Investasi Pemerintah yang pertama menyusun kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan menengah atas investasi pemerintah. Yang kedua, menyusun dokumen pernyataan kebijakan investasi pemerintah, dan yang terakhir menyetujui rencana kebutuhan dana investasi pemerintah yang bersumber dari APBN. Operator investasi pemerintah operasional. Yang pertama, menyusun rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan atau mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi pemerintah yang berasal dari APBN kepada KIP. Yang ketiga, melakukan perjanjian dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah. Risiko investasi. Risiko. Yang pertama, ketidakpastian tentang sesuatu. Yang kedua, kejadian yang tidak diinginkan. Yang ketiga, sesuatu yang terjadi di luar tujuan semula. Yang keempat, kemungkinan terjadi sesuai yang merugikan. Risiko investasi. Yang pertama, tidak terjadi manfaat yang diharapkan. Dan yang kedua, kerugian dan pemborosan. Jenis dan sifat risiko. Jenisnya ada dua, yaitu risiko yang dapat diasuransikan dan risiko yang tidak dapat diasuransikan. Risiko investasi swasta yaitu untung, balik modal, dan rugi. Risiko investasi publik tidak dapat memenuhi kebutuhan publik dan pemborosan keuangan negara. Materi terakhir yaitu tentang manajemen risiko investasi. Risiko yaitu tidak dapat terjadi dan tidak selalu dapat dihindari dan dapat diantisipasi dengan manajemen risiko. Manajemen risiko yang pertama yaitu menghadapi risiko, mengurangi risiko, bersiap menghadapi risiko, dan mengasuransikan risiko. 4 fase manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko, analisis dan penilaian risiko. Yang ketiga, reaksi terhadap risiko, dan yang terakhir, pemantauan dan pengendalian risiko.